Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama yang saya hormati Bapak Ibu pensyarah, yang saya hormati para penonton yang menyaksikan video presentasi proposal riset ini. Perkenalkan, nama saya Ardiansa dengan nomor matrik 24010167. Saya merupakan mahasiswa program doktor di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Komunikasi Universitas Malaysia Sarawak. Saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian yang berjudul Kosakata Bahasa Arab dalam Bahasa Dayak Kalimantan Barat. Penelitian ini bermula dari adanya kegelisahan peneliti akan terkucilnya Pulau Borneo, sehingga penelitian terhadap masyarakat Borneo, terutama dalam hubungannya dengan kontak antara masyarakat Borneo dengan masyarakat luar, masih sedikit jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian pada kawasan lain. Padahal Borneo dimiliki oleh 3 negara dan termasuk pulau yang terkenal sebagai paru-paru dunia dan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia. Walaupun populer secara geografis, pulau ini jauh dari jalur perdagangan, sehingga dikatakan terpencil. Akan tetapi masyarakat yang dipisahkan oleh 3 negara ini memiliki kontak sosial bersama mereka. Masyarakat Pulau Borneo dihuni oleh 3 suku besar, yaitu Dayak, Melayu, dan Cina. Namun suku yang paling populer dan suku terbesar khas pribumi ini adalah suku Dayak. Walaupun memiliki banyak suku, namun suku Dayak dapat dikenali karena persamaan bahasa dan budayanya. Dengan berbagai teori, kemudian Islam melakukan ekspansi ke bumi Borneo, bisa melakukan berbagai pendekatan termasuk perdagangan dan dakwah. Kemudian dalam hubungan dengan agama Islam, maka suku Melayu merupakan suku yang paling khas dengan agama Islam, sehingga suku Melayu sering disinonimkan dengan agama Islam. Bahkan ada perkataan yang mengatakan orang Dayak yang masuk Islam maka berubah pula sukunya menjadi suku Melayu. Masuknya agama Islam ke Borneo diperkirakan pada abad ke-17 dan berinteraksi dengan masyarakat Borneo. Interaksi ini juga membawa bahasa dan budaya bahasa Arab. No man is an island, sebuah patah mengatakan. Walaupun suku Dayak dikenal dengan suku terasing, namun juga mereka mempunyai kontak sosial termasuk pada suku Melayu. Peneliti tidak menemukan bukti bahwa adanya hubungan langsung antara bangsa Arab yang membawa agama Islam berinteraksi dengan masyarakat Dayak secara langsung. Walaupun begitu, peneliti menemukan bukti adanya kosakata bahasa Arab masuk menjadi kosakata dalam bahasa Dayak. Peneliti juga menemukan bukti bahwa masyarakat Dayak juga ada yang memeluk agama Islam. Selain itu, adanya bukti kekerabatan antara bahasa Dayak dan bahasa Melayu. Dari sini peneliti menduga bahwa masuknya bahasa Arab ke dalam bahasa Dayak melalui bahasa Melayu. Persoalan ini menarik hati peneliti karena Edward Sapir dan Lee Ward pernah menyatakan bahwa bahasa bukan hanya menentukan corak dan budaya, tetapi juga menentukan cara dan jalan pikiran manusia. Selain itu, juga bukan hanya soalan kata serapan atau kata pinjaman dalam kajian kebahasaan, namun juga terkait masuknya warisan kebudayaan Arab dalam komunitas Dayak. Jika ditemukan kosakata bahasa Arab dalam bahasa Dayak, maka dapat mencerminkan pengaruh agama dan budaya Islam dan Arab dalam komunitas Dayak. Semakin banyak kosakata bahasa Arab ditemukan, maka semakin besar pula pengaruh Islam dan bangsa Arab pada komunitas Dayak. Namun anehnya suku Dayak malah dikenal karena agama keharingan dan agama selain Islamnya. Untuk memecahkan persoalan ini, maka peneliti menggunakan teori language context, kontak bahasa. Kontak bahasa merupakan bagian dari sosiolinguistik. Kajian kontak bahasa mulanya dibahas oleh Uriel Weinreich ketika membahas interference. Kemudian teori-teori ini dikembangkan oleh Einar Haugen dengan teori kata pinjaman ataupun loanword. Dalam kasus penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara, maka penelitian ini menggunakan teori Sarah Thomason dan Terence Kauman. Penelitian ini dikhususkan untuk menganalisa proses linguistik, yaitu memahami adaptasi bunyi, perubahan struktur kata, dan makna kosakata Arab dalam bahasa Dayak. Agar mudah kita memahaminya,
maka peneliti terlebih dahulu telah menemukan dalam observasi awal dua salam dalam bahasa Dayak. Yang pertama yaitu tabe salamat linguna latai salam sujud karen dan malempang, yang berarti selamat bertemu semoga dalam keadaan bahagia. Kemudian ada lagi salam adil kak talino bak curamin kak suraga basinget kak jubata, yang berarti salam sejahtera dan damai selalu. Dua salam dalam bahasa Dayak perlu digarisbawahi bahwa ada beberapa kosakata yang terindikasi berasal dari bahasa Dayak dalam bahasa Arab, yaitu kata salamat, salam, sujud, dan kata adil. Dua salam yang sering digunakan oleh suku Dayak ini membuktikan bahwa bahasa Dayak telah menyerap kosakata yang berasal dari bahasa Arab. Pada kata salamah, salam, sujud, dan adil ditemukan terjadinya sinkop. Sinkop adalah hilangnya bunyi di tengah kata. Pada kata salamah, salam, adil ditemukan penghilangan bunyi suprasegmental, hilangnya mat pada vokal salamah, salam. Ya, sedangkan pada kata sujud ditemukan penghilangan bunyi pada vokal u, sujud menjadi sujud. Khususnya pada kata salamat ditemukan perubahan bunyi h menjadi t pada akhir kata. Dalam bahasa Arab, jika akhir sebuah kata berupa tak marbutoh, apabila diwakafkan, maka huruf itu dilafalkan dengan vokal h, kecuali disusun menggunakan tarkib idofah seperti kata sunnatullah. Harusnya dibaca salamah tetapi dibaca salamat. Pada kata adil ditemukan terjadinya apresis. Apresis adalah penanggalan bunyi awal sebuah atau sebuah ujaran atau awal kata. Dalam hal ini terjadi penanggalan bunyi atau kehilangan bunyi ain pada kata adil. Ya, awalnya dibaca adil, itu dibaca adil. Riset problem isu dalam penelitian ini adalah pertama, Dayak biasanya dikenal dengan agama keharingan dan Kristen, bukan agama Islam. Nah, penelitian ini akan membuktikan bahwa bahasa Dayak sebetulnya mempunyai kaitannya dengan Islam atau bahasa Arab. Kedua, kajian bahasa Arab biasanya mengkaji tentang dalaman bahasa itu sendiri, yaitu fonologi dan morfologi dan sintaksis. Jarang yang meneliti tentang hubungan antara bahasa Dayak dengan bahasa di luar bahasa Dayak. Namun penelitian ini akan membincangkan hubungan antara bahasa Dayak dengan bahasa lainnya. Ketiga, penelitian tentang hubungan biasanya mengkaji dengan dua bahasa yang saling berkerabatan seperti bahasa Arab dan bahasa Melayu memiliki kekerabatan budaya Islam. Namun bahasa Dayak dan bahasa Arab tidak mempunyai kekerabatan. Keempat, kata pinjaman biasanya meneliti tentang dua bahasa secara langsung seperti bahasa Arab dan bahasa Melayu, ya hubungan langsung. Namun dalam penelitian ini akan menjelaskan atau mendeskripsikan penelitian yang bahasa yang kata pinjaman yang menggunakan bahasa perantara. Riset objektif dalam penelitian ini yaitu pertama untuk melacak kosakata bahasa Arab, yang kedua untuk menganalisa bagaimana proses fonologi dan morfologinya, yang ketiga bagaimana proses perubahan makna kosakata Dayak yang dipinjam dari bahasa Arab. Oleh karena itu disusunlah 3 riset question sebagaimana yang ada pada slide presentasi ini. Nah, dalam literatur review, peneliti mempunyai 3 isu. Yang pertama, peneliti terdahulu mengenai pengaruh bahasa, penelitian terhadap pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa lokal. Yang pertama, penelitian oleh Pantu pada 2014 yang menghasilkan bahwa pengaruh kosakata Arab pada bahasa lokal itu berkaitan dengan agama, sosial, dan budaya. Begitu juga dengan stele. Kemudian pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa lokal itu ada juga yang diteliti oleh Husin pada tahun 2008 yang meneliti pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa Banjar di Kalimantan Selatan. Kemudian dalam kajian bahasa Dayak, kajian linguistik dalam bahasa Dayak itu sebagaimana peneliti sebutkan itu terjadi pada penelitian dalaman bahasa itu sendiri, yaitu penelitian mengenai fonologi yang diteliti oleh Fidiasi pada tahun 2020 yang meneliti Dayak Sulhaid, Smith 2019 yang meneliti sistem bunyi dalam 5 bahasa Dayak, Semerlot 2024 yang meneliti tentang
sistem bunyi ya. Kemudian Simanjuntak 2023 yang meneliti tentang fonem bahasa Dayak Ribun. Pada kajian morfologi diteliti oleh Panaria pada tahun 2022 yang meneliti tentang Dayak Bidayuh. Kemudian sintaksis diteliti oleh Putri dan Subianto 2023 meneliti tentang Dayak Ngaju. Kemudian Yulianti dan Setiana yang meneliti tentang bahasa Dayak Manyan. Kemudian kontak bahasa Arab dengan bahasa lainnya ada beberapa kajian. Pertama itu ada dari Hasim, kemudian dari Musodik 2023 yang meneliti hubungan antara bahasa Arab dengan bahasa Persia. Begitu juga dengan Elzaka dan Zagos tahun 2020. Kemudian penelitian tentang kontak bahasa Arab dan Turki diteliti oleh Sopu dan Sibung Chu tahun 2019. Begitu juga Ramadan 2022 yang meneliti antara kontak bahasa Arab dan bahasa Turki. Kemudian jenis penelitian pada penelitian ini pertama termasuk menggunakan pendekatan kualitatif ya dengan metode deskriptif, kemudian dalam bahasa termasuk dalam penelitian sinkronis yaitu penelitian tentang sezaman. Sumber data pada penelitian ini adalah Kamus Bahasa Dayak. Menggunakan Kamus Bahasa Dayak dikarenakan kamus dianggap sebagai sumber representatif daripada kosakata bahasa Dayak. Kemudian untuk melihat bunyi, bagaimana bunyi kosakatanya, peneliti melakukan wawancara. Kemudian sebuah sekunder, segala hal yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Nah, dalam metodologi peneliti dalam menyediakan data atau mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode simak, peneliti membaca kamus, kemudian mendengarkan bunyi bahasa dari menggunakan wawancara. Pada teknik sadap, peneliti tidak terlibat dalam percakapan. Ya, dalam percakapan maksudnya dalam mempengaruhi informan. Teknik catat setelah membaca kamus, peneliti mencatatkan kosakata itu ke dalam kartu data. Kemudian merekam, teknik rekam, peneliti merekam data bunyi bahasa yang berasal dari informan. Ada beberapa kaidah. Pertama, kaidah introspektif dengan intuisi atau kepakaran bahasa Arab peneliti bisa mengetahui mana kosakata Arab dan mana kosakata bahasa Dayak dalam kamus Dayak. Kemudian menggunakan metode cakap dengan teknik cakap semuka, peneliti dalam wawancara menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar karena ini dipahami oleh informan. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan metode padan intralingual. Ya, padan intralingual itu adalah membandingkan unsur bahasa, fonologi dan morfologinya, mencari persamaan menggunakan hubung banding menyamakan, kemudian mencari perbedaan menggunakan teknik hubung banding membedakan. Nah, kesemua metodologi ini menggunakan metodologi linguistik yang digunakan oleh Sudaryanto. Ini adalah artikel consideration-nya. Kemudian ini adalah timelines penelitian ini, dan terakhir ini adalah referensi dalam penelitian ini. Nah, begitu saja yang bisa peneliti sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.